Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah Darul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu datang setiap tahun, dia datang, dia pasti datang. Cuma yang tidak ada kepastian adalah apakah kita bisa berjumpa dengannya atau tidak. Dia datang di setiap bulan, urutan bulan ke-9 Ramadan itu. Dalam bulan Hijriyah. Hitungannya terus berjalan, dan ketika setiap kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di bulan Ramadan, tiada kata yang sangat-sangat pantas kita kumandangkan kecuali rasa syukur yang sebesar-besarnya. Karena mereka-mereka yang ada di Ramadan tahun lalu, tahun ini tidak ada. Dan kalau mereka masih diberi kesempatan oleh Allah, rasanya ingin bangkit kembali ke dunia, menikmati jamuan Ramadan dengan mengisi ibadah sebaik-baiknya. Tidak ada luput waktu sedikit pun kecuali untuk sejenak istirahat tidur, mengistirahatkan fisik, memberikan hak kepada fisik untuk selanjutnya melanjutkan ibadah dan aktivitas yang bermanfaat. Hari ini kita akan bersama-sama mengkaji satu tema masih berkisar Ramadan. Peringatan-peringatan Ramadan itu tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia akan memperoleh apa yang diusahakannya. Semakin dia gigih usahanya, semakin banyak perolehannya. Dan manusia cenderung lupa dan lalai, al-khata wan nisyan. Karenanya itu himbauan-himbauan menjelang, di awal, di tengah, dan di akhir, bahkan ditutupnya Ramadan, selalu memberikan inspirasi untuk kita ketika jiwa mulai melemah, iman mulai mengendor, kesadaran mulai goyah. Disinilah gunanya hadir lagi, diperingatkan lagi, dibacakan lagi ayatnya, diperkuat dengan hadisnya. Maka jangan pernah berkata, iya saya udah ngerti, dari sejak kecil saya dengar ini. Tapi kadang-kadang pengetahuan kita tak selaras dengan pengamalan kita. Maka sangat layak dan tugas kita semualah memperingati. Karena hanya ada di dunia peringatan itu, nanti di akhirat enggak ada tugas bagi seseorang memperingatkan saudaranya. Semuanya sudah pensiun. Jadi bersyukur kalau masih ada orang yang memperingati kita, mengajak kita, ya, memotivasi kita, karena nanti kelak di yaumil akhir nafsi-nafsi semua, ya. Antum a'malukum, silakan bawa amalmu, walana a'maluna, dan kami bawa amal kami semua. Enggak ada lagi di sana saling membantu, bagi aku sedikit, tolong, tidak ada. Semua akan membawa perolehannya. Karenanya itu peringatan itu hanya ada di dunia. Dan peringatan itu menjadi kewajiban bagi kita semua, sesuai dengan momennya, sesuai dengan keutamaannya. Maka jangan pernah bosan untuk diingatkan. Yang mengingatkan juga sebetulnya bosan. Ya, ini lagi dia udah paham. Ya. Bosan dalam artian apa? Kalau tidak ada perubahan ada rasa bosan, tetapi ketika ada perubahan dari yang diingatkan, rasa bosan itu hilang dan berubah menjadi kenikmatan. Ya, karena ketika kita menunjukkan kebaikan kepada seseorang, orang itu melaksanakan kebaikan, kita memperoleh pahala kebajikan dari orang yang melaksanakan kebajikan yang kita ajak itu. Satu orang diajak datang ke masjid, kemudian dia ngajak lagi temennya, lah itu teruslah berjenjang, berapa ini namanya, multi level, ya. Ya, jadi marketnya market akhirat, ya. Jadi bukan kelipatan-kelipatan, satu tumbuh kakinya jadi 5, yang 5 tumbuh lagi, maka yang di atas inilah juragan pahala, ya, ya, sultan akhirat, ya, crazy rich akhirat, ya. Inilah yang kaya-kaya gini, dia miskin papa sebenarnya, tapi dialah orang kaya, ya. Maka dia nggak perlu harta yang banyak. Kenapa harta yang banyak? Saya tenang dengan yang segini, justru yang banyak malah makin bingung. Ya, toko yang satu sudah ditinjau, toko ini belum, akhirnya datang ke masjid kesiangan.
zikir ketinggalan, kan kayak gitu. Banyak yang harus diinspeksi. Kalau kita emang kagak punya toko, ya apa yang mau dikontrol, kan kayak gitu. Nah, jadi masing-masing itu bawa perolehannya. Baik, akhwati fillah rahimahunallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ditunggu, jangan diganggu. Ya. Pengganggunya itu banyak, ya, tapi setannya dibelenggu, Bunda. Siapa yang mau ganggu? Buktinya tetap gangguan itu dahsyat. Karena sumber godaan yang paling sulit dihindari itu justru dari hawa nafsu, bukan setan. Setan betul dibelenggu, ya, dia nggak keliaran dia. Tapi jika ada yang tidak mampu menahan maksiatnya, itu bukan setan, lawong dia lagi dibelenggu kok. Siapa yang mengerjakan itu? Innan nafsa la ammaratum bisu, nafsu. Ya, nafsu ini justru godaan setan malah lebih mudah dihindari. Ya, males ngaji, tinggalin bentar, udah pergi, gairah kembali. Ya, males bangun tahajud, itu selimut rasanya 2 ton beratnya. Betul nggak? Baru selimutnya tipis, 2 ton itu selimut beratnya. Ya, ya, itu kaki suami yang bersandar di kaki kita laksana besi, berapa berat itu, susah disingkirin, kayaknya magnetnya besar. Itu yang berat itu adalah godaannya. Tapi disinilah bagaimana kita mampu sesaat sedetik menyingkirkan, setelah itu hilang dia. Mudah nyingkir itu, setan ngipasnya bentaran, lah itu dia pergi, ya nggak jadi deh, nggak bisa dia, ya. Kecuali orang-orang yang mukhlis. Tapi hawa nafsu kemana aja diikutin dia. Jeda di fase yang ini, segmen ini selesai dilawan, masuk segmen yang baru. Segmen baru selesai, terus sampai memejamkan mata. Itulah nafsu. Makanya ketika selesai melaksanakan perang Badar yang begitu besar, Rasul berkata kepada sahabat, nahnu narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Sahabat semua pada melotot, ya Allah, perang kayak gini kecil. Lalu apa jihad yang besar ya Rasul? Maka jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu. Dan salah satu terapi yang paling ampuh meredam hawa nafsu adalah puasa. Saya yakin kalau istri banyak puasa, nggak ada yang nafsu sama suaminya, apalagi sama suami orang. Mas suami sendiri aja dingin, apalagi suami orang. Ya, karena orang yang berpuasa yang dipikirin itu bukan pandangan mata, tapi yang dipikirin ini perut lapar. Enggak ada orang perutnya lapar tertarik sama cewek secantik apapun. Mesti makan dulu dia. Nah, kenyang itulah baru dipacu nafsu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Karenanya itu anak muda kalau pengen nikah tapi belum terpenuhi syarat dan ketentuannya, disuruh puasa. Ya, karena puasa itu fa innahu wiza, dia bisa menekan itu hasrat. Lihat hasrat kita ini, baru 4 hari aja nih rasanya kita udah kayak rasa sufi, masya Allah. Suaminya malam bilang ini, mah dingin amat. Iya Pak, baru 4 hari. Dingin siang dan malam. Ya, apalagi yang udah lama beku. Nah itulah, ya. Jadi puasa ini adalah media yang paling sangat kita untuk mengendalikan nafsu itu. Ya Allah, ya Rabbana, betapa Allah itu sangat cinta kepada kita sampai puasa itu wajib hukumnya. Wajib, nggak boleh enggak bagi setiap orang yang sudah balik. Bahkan tadi Bunda menyampaikan itu, dia pagi tadi itu, ya, bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita supaya puasa ini tidak memberatkan bagi mereka. Prosesnya itu panjang, nggak ujuk-ujuk. Kalau sudah besar, bisa jadi mereka puasa di depan kita, berbuka di belakang kita. Tapi ketika dibiasakan dari kecil, muncul dari rasa ingin tahunya, pengen juga coba kayak mama, nggak makan tapi kok happy. Kayak mama nggak makan kok nggak minum, mukanya glowing. Kayak mama nggak makan nggak minum kok ceria terus. Anak ingin melihat. Jadi kalau pengen anak kita menikmati ibadah puasa, puasa itu jangan kayak ulet kagak kena udara itu udah dari tempat tidur ke tempat tidur. Kata anaknya, mama puasa, kalau puasa kayak gini takut amat. Ya, jadi contohkanlah kepada anak-anak kita itu bahwa puasa itu energik, puasa itu bikin nikmat. Jadi mereka tertarik, aku pengen
pengen coba deh, karena ngelihat mama tuh kayak gitu, ngelihat papa tuh tetap kerja, pulang sore, apalagi ngelihat mama kalau Ramadan itu berbeda menunya. Jadi mereka punya keinginan untuk berpuasa. Kenapa? Karena begitu melihat orang tuanya menikmati ibadah puasa itu dengan indah, begitu tuntunannya, jadi ngalir aja. Makanya banyak anak usia 5 tahun itu udah bisa puasa full. Iya, meskipun mereka di tengah hari itu gelepar-gelepar, biarin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajarkan kepada anak-anak kita. Inilah ciri-ciri generasi muslim, rela berkorban. Makanan kesukaannya kalau bisa pun dia makan, tetapi dia adalah generasi orang yang bertakwa. Mudah saja, nggak ada yang sulit. Jadi kenapa mereka begitu berat melaksanakan ibadah? Karena beban. Tapi kalau kita masalah, apalagi bagi yang memang program diet, bersyukur banget datang Ramadan. Iyalah, siangnya diet, malamnya ndut, kan kayak gitu. Iya, separah. Makanya pasca Ramadan siang puasa, malam makan banyak, Syawal malah nambah. Iya. Nah ini, mari di sini bersama-sama kita kaji. Dari sisi mana ya, ketika Ramadan itu hadir terus yang pertama kita memahami esensi puasa itu apa ya. Bukan cuma agama Islam yang melarikan diri mereka itu untuk meredam itu semua berpuasa, tapi kita berpuasa itu adalah karena tujuannya adalah takwa ya. Harapan Allah dengan kita puasa benar itu la'alla, itu namanya harapan. La'allakum tattaqun, agar kamu tuh mencapai derajat yang bertakwa. Kenapa? Karena hanya orang yang bertakwa yang bisa puasanya itu benar-benar bermakna, berkualitas. Makanya ketika puasa ini dilaksanakan dan puasa ini datang, ada 4 kelompok manusia. Yang pertama, manusia yang berdosa. Mana? Dia yang muslim, ngaku Islam, tapi nggak puasa. Alasan macam banyak gitu ya. Puasa ini wajib, puasa tapi tidak terawih, tidak apa-apa, karena mungkin lelah bekerja, jaga malam, ya kan kayak begitu. Kita tidak bisa menyalahkan, tapi puasanya wajib. Kenapa? Karena perintahnya seperti itu. Allah wajibkan kita untuk berpuasa itu. Dalam surah Al-Baqarah pasti ibu-ibu udah kenal semua, karena viral ayat ini setiap Ramadan. Iya. Kita kenal semua, kita diwajibkan berpuasa sebagaimana umat terdahulu kita. Nabi Daud puasa sehari iftar, kemudian puasa iftar, puasa. Ini medianya macam-macam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam puasanya 1 tahun, jatuh di bulan ke-9, full 1 bulan, dan itu terapi yang sangat indah. Maka siapa saja yang selesai 9 bulan itu rahim dikandung ibunya, itu nggak perlu inkubator, nggak disusui 2 tahun juga sehat. Kenapa? Ini hitungannya udah pas. Maka seseorang yang berpuasa, kata Rasul, ketika puasanya memang benar-benar kawaladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Subhanallah ya. Makanya Syawal itu artinya apa? Naik apa? Ya bisa juga naik berat badannya, amin. Naik apa? Kualitas ibadahnya, kesabarannya, iya kan? Pengendalian dirinya naik itu, syala ya sulu naik itu ya. Ramat itu terik itu membakar, dibakar kita nafsu syabu', nafsu syabu'iyah, nafsu syahwat, nafsu hewaniyah, semuanya itu, nafsu serakah ya, itu dibakar semua di Ramadan ini. Nah, pembakaran itulah menghasilkan satu nilai yang tertinggi seperti besi yang ditempa itu, dibentuklah di sana menjadi bentuk yang sebaik-baiknya. Golongan yang pertama adalah mereka yang berdosa, mereka yang nggak memenuhi panggilan ini. Ya tahu ini panggilan puasa, tapi mereka cuek, adalah di rumah sahur sama istri, buka juga, tapi begitu keluar rumah nggak ada istri, ya udahlah. Ya setengah itu ditutup ya, kaki kelihatan makan, ya macam-macam lah di sana. Sekarang yang malu bukan kita yang ngelihat, yang malu mereka yang melakukan. Kita sih biasa aja ya udah biasa lah. Kalaupun yang dimakan itu soto ayam, ya udah biasa, kita tahu kisaran itu rasanya ya, biasa aja, nggak ada masalah. Nah jadi inilah yang membuat seseorang itu
menjadi orang yang berdosa karena dia abai, panggilan ini diabaikan. Padahal konsekuensi ini berlaku untuk semua yang mengaku ya ayyuhalladzina amanu. Banyak orang beriman, yang diinginkan dari puasa itu adalah derajat takwa. Ya, karena beriman, derajat takwanya belum tentu. Iman, kenapa? Beriman pada Allah. Tapi apakah konsisten dengan aturan Allah sampai ke sana, maka derajatnya takwa. Ya. Dipanggilnya adalah orang beriman, tujuannya dari puasa ini adalah memperoleh derajat takwa. Maka mereka-mereka yang berdosa adalah mereka yang abai terhadap seruan Allah ini. Ya, maka kita sangat prihatin. Bukan kita yang malu, atau kita nggak perlu bergeming apa-apa. Yakin mereka tahu, yakin mereka paham bahwa puasa itu wajib. Ya, dan urusan dosa itu jangan sampai kita melakukan dosa karena orang lain yang berdosa, kita terpancing ikut berbuat dosa. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, melahirkan kelompok manusia yang puasanya itu biasa. Kalau kata-kata biasa ya biasa, rutin puasa. Betul, puasanya itu tetap sah. Kenapa dia nggak makan, dia nggak minum, tapi itu targetnya biasa aja. Ya, hanya sampai di sana. Hanya sampai kepada menahan makan dan minum, kebiasaan yang lain. Remnya nggak ada. Ya, pagi-pagi 8 pagi ya, masih sepi lah, orang belum banyak keluar rumah, tukang sayur. Nah, dia datang duluan ya. Cuma nyari terong 1 loh, sama toge sebungkus ya. Itu lagi puasa gitu. Jangan sampai kita kotori lisan kita. Ya, sehingga orang-orang yang seperti ini diterima puasanya karena dia nggak makan, nggak minum. Maka sampailah kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang maknanya adalah rabbas shaimi laisa lahu min siyami illal ju'. Begitu banyak orang-orang yang puasa tapi dia nggak merasakan pahala dari puasanya kecuali lapar, haus. Wa rabba qaimi laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan begitu banyak orang-orang yang qiyam, malam harinya sholat, tidak merasakan makna dari sholat itu kecuali hanya apa? Ngantuk, capek. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Mereka yang biasa itu adalah mereka yang memang tidak melanggar aturan puasa, tetapi banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Malam yada' qaulaz zur wal amal falaisa lahu lillahi hajatun. Barang siapa yang melakukan perbuatan zur, perbuatan sia-sia dari amalnya, maka Allah tidak akan menengok, memalingkan muka pada hajat-hajatnya. Ya, pada hajatnya apa hajat kita? Lapar, haus ini enggak dihargai, enggak ditengok sama Allah. Karena apa? Perbuatan sia-sianya. Mana perbuatan sia-sia itu? Mungkin tidak berdosa, tapi maknanya itulah merusak ibadah puasa. Salah satunya yaitu terpancing ghibah, nonton yang mubazir, nonton yang apa? Sesat. Ya, hitung-hitung nunggu waktu kan kalau nonton nggak kerasa. Iya, hari-hari dihabiskan untuk buka-buka drakor. Nggak usah drama Korea, drama kita aja udah ngejelimet ini. Iya, drama hidup kita ini, episodenya ini lebih seru daripada Korea. Iya, drama hidup kita ini kalau dibaca orang, pasti orang juga termehek-mehek nangis gitu kan. Jadi kenapa waktu kita habiskan? Inilah zur, perbuatan yang sia-sia. Giliran buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Taha. Nggak sadar itu ya, dagu menyatu dengan dada. Ya, tapi begitu kita bergerak dan pindah ke sini, oh seger lagi, seger itu, ya. Jadi disitulah bagaimana kita mencoba memaksakan diri jangan sampai terjerembab ke sana, karena kita masuk kategori yang biasa. Kalau ditanya sama orang, lihat tuh temanmu datang, itu sih biasa. Nah, yang sering menjadi daya tarik kan yang luar biasa, yang istimewa. Ya, ini yang membuat nilainya menjadi mahal. Nah, jadi kelompok yang kedua ini biasa, puasa biasa itu, tapi kebiasaan yang menyebabkan ibadah puasa itu menjadi rusak tidak dia hindari. Ya, coba kita, mungkin kita kumpul bermasker, habis ngaji langsung pulang, tapi media ini lo ngikutin kita kemana juga. Paketnya kita beli, tapi beli paket bikin dosa, iya kan?
Masya Allah, ini nih nggak pernah ini ketinggalan ini, rasanya dunia hampa. Iya, setan gepeng, bukan bakso doang yang gepeng, ya, setan ada yang gepeng. Waktu luang nih menjelang imsak semuanya on, on semua ibu-ibu ya. Nunggu subuh bunda, ya apa-apa, nggak apa-apa di situ melihat, mereview, nggak apa-apa sesaat gitu ya. Karena kalau kita nggak buka-buka, kita ketinggalan berita kan kayak gitu. Nah, tapi bagaimana kita memanage? Jangan sampai berlarut-larut. Inilah yang dimaksud zur, perbuatan yang sia-sia itu. Menghabiskan waktu dengan istilah bahasa ngabuburit. Apa tuh ngabuburitnya Sunda? Menunggu waktu maghrib. Boleh ngabuburit, carilah ngabuburit yang berkualitas. Ayo kita ngabuburit di mana misalnya? Di sini nih, apa Bogor ini? Apa nih? Iya, di Botani nih, di taman. Lah kita isi dengan apa? Sambung ayat. Kayak gitu, latihan. Ya, lakukan sesuatu yang bermanfaat atau berzikir bersama, itu tadi indah. Ketika suaranya dibaca bersama itu, yang suaranya sengau, suaranya parau, suaranya risau, kagak kedengeran itu. Nah, yang ada semuanya suara menjadi indah itu kalau berjamaah gitu. Nah, jadi prinsipnya adalah jangan sampai kualitas ibadah kita tidak kita termasuk orang yang berdosa, tapi puasa kita termasuk yang biasa. Yang berikutnya adalah kategori orang yang puasanya istimewa. Ya, istimewa di sini dalam arti apa? Dia benar-benar mengikuti petunjuk hatinya dan petunjuk-petunjuk yang diterimanya tentang bagaimana pelaksanaan ibadah puasa yang berkualitas, hari-harinya diisi dengan siam dan qiyam, zikir dan segalanya, ya, tidak nampak dalam pandangan manusia, tapi nampak dalam hidupnya sendiri. Ya, menjadi rahasianya sendiri. Ramadan menjadi indah begitu baginya. Hari-hari dia punya agenda, jam segini ngapain, jam segini ngapain, hari ini ngaji, besok lagi apa. Semua agenda itu udah dibuat. Apalagi dengan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Ya, ada kewajiban besok masa apa, lebih lagi kalau anak-anaknya masih balita, masih kecil, mereka sedang belajar puasa. Salah satu daya tariknya adalah menu makanan. Boleh kita berpacu di situ, itu pakai bagian dari program pembinaan amaliyah Ramadan dalam keluarga. Ya, sehingga anak-anak menjadi punya harapan kalau berpuasa itu ibunya selalu masak yang nikmat-nikmat seperti itu. Ya, dan kemudian adalah puasanya orang-orang yang khas. Nah, inilah puasa yang tingkat tinggi. Subhanallah, ya. Mungkin kita akan sulit nyampe ke sana, tapi ketika kita mau, kita akan sampai ke sana. Puasa yang tiada hari tanpa benar-benar menikmati jamuan dari Ramadan setiap jam, setiap detik, setiap waktu, tidak ada celahnya untuk melakukan amaliyah yang utama. Nah, kalau sudah ada 4 kelompok manusia yang seperti ini, maknanya kita bisa kenal kita berada di yang mana. Nah, yang kedua adalah pahami keistimewaan Ramadan. Hanya bulan Ramadan siang dan malam maghfirah Allah tercurah pada kita. Kapan saja kita minta ampun, Allah ampuni, selama ampunan itu benar-benar kita mohonkan pada Allah dengan tulus. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kita mohon. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu yang banyak dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah permohonan kita setiap sholat, setiap waktu kita bermohon pada Allah. Betapa banyak dosa kita, Masya Allah, sulit sekali kalau kita tidak mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah. Ridha kawal jannah, ridhamu dan masukkan aku ke surga, bukan pahala ibadahku. Hitunganku ini berpahala, sedekah berpahala, ngaji berpahala, jadi ibu berpahala, itu hitungan kita. Tapi bagaimana nanti di catatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang kita minta adalah ridhonya. Yang kita minta adalah ridha Allah, karena hanya dengan ridha Allah kita bisa masuk surga.
ya, dan kita dijauhkan dari azab neraka. Maka kumandangkan terus ini terus. Ini istimewanya Ramadan. Istimewanya Ramadan yang kedua adalah ibadah-ibadah sunnah dibalas seperti ibadah wajib, dan ibadah wajib dilipat gandakan pahalanya. Subhanallah. Mengerjakan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir, sholat sunnah taraweh, sholat sunnah tahajud, perkara-perkara yang sunnah itu ketika kita kerjakan di bulan Ramadan, karena ini adalah bulan istimewa, pahalanya dibalas seperti pahala ibadah wajib. Pahala ibadah wajib dibalas kelipatan oleh Allah. Tilawah yang wajib harian tetap semangat, di bulan Ramadan lebih semangat. Begitupun melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Sehingga apa? Perolehan ibadah di bulan Ramadan itu sangat-sangat banyak. Ditambah keistimewaan yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang usia, panjang pahala. Keutamaan ibadah seperti berapa? Lailatul Qadri khairam min 1000. Masya Allah, nggak punya di bulan lain. Bagaimana kalau kita nggak dapat Lailatul Qadar, tapi dihadirkan di situ oleh Allah? Yuk sama-sama kita, jangan diisyaratkan begini begitu saya dapat Lailatul Qadar. Nggak ada orang dapat Lailatul Qadar cerita sama tetangganya. Nggak ada itu. Yang ada juga dapat arisan. Nggak ada. Lailatul Qadar itu hanya diterima oleh seorang hamba. Kenapa? Apa ciri-cirinya? Pasca Ramadan dia menjadi seorang mukmin yang luar biasa. Itulah nilai Lailatul Qadar. Kadang kita bingung, saya dapat Lailatul Qadar apa enggak ya? Mau nanyanya sama siapa? Bukalah Google, ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Rasakan aja nikmat ibadah di dalam diri kita. Segala ibadah yang dilakukan pasca Ramadan bukanlah beban bagi kita, dan apapun perintah Allah yang kita laksanakan, takdir Allah yang ditetapkan terasa nikmat bagi kita. Kita sudah memperoleh Lailatul Qadar. Itu ciri-ciri hamba yang memperoleh Lailatul Qadar. Jadi tidak ada isyarat angin kencang. Emang di Bogor angin mulu, berarti orang Bogor doang yang banyak dapat Lailatul Qadar, orang Jakarta enggak ya. Atau diisyaratkan apa-apa sinyal-sinyal kayak begitu, iman bertambah tidak seperti biasanya. Karena inilah yang dirasakan oleh jiwa-jiwa orang yang beriman. Itu keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Nah, maka setelah kita mengetahui keistimewaan bulan Ramadan dengan poin-poinnya yang tadi, setelah pertama kita memaknai makna yang puasa, kemudian yang ketiga adalah kita sadari bahwa amaliyah yang pencapaiannya tinggi itu tidak steril dari gangguan. Enggak steril, enggak ada hidup ini yang enggak ada gangguan, pasti terganggu ya, karena ini dunia yang semuanya mulus itu nanti di yaumil akhir. Dunia itu syarat dengan gangguan. Sholat diganggu dengan urusan-urusan, sehingga target khusyuk itu susah banget dicapai. Susah banget, iya. Sedekah juga syarat dengan gangguan. Apa? Kebutuhan dari rumah sudah niat mau sedekah sekian, di masjid berubah lagi. Kenapa? Nanti kalau dikasih sekian nggak bisa kebagian, beli ini, kan kayak gitu. Iya, semua itu syarat dengan gangguan. Itu gangguan secara batin. Bagaimana dengan gangguan secara zahir? Tentu banyak, apalagi di era digital kayak begini. Gangguan yang paling dahsyat adalah kembali lagi kita yang kata Bunce tadi, setan gepeng. Balik lagi kita ke sini, ini gangguan yang dahsyat. Sekarang kita bingung di bulan Ramadan ini, sampai ngintip itu dari ini gelap kap, ini dia lagi chat WA, apalagi tadarus. Bingung kita ngelihat orang yang megang HP itu antara tadarus, lagi juga bukan urusan kita memang. Maka memang baiknya tadarus itu adalah pegang mushaf. Iya, jadi orang bisa bedain lagi WA-an atau lagi tadarus gitu. Iya. Ya, tapi ukuran kebajikan itu ada di mana saja. Bisa jadi ini menjadi wasilah untuk masuk surga. Iya, karena di sini apa? Banyak nasihat-nasihat kebajikan, postingan-postingan peringatan. Iya. Di sini juga ada capture-capture yang memotivasi. Di sini juga ada apa? Aplikasi tilawah. Ya, macam-macam lah di sini. Ini juga bisa mengantarkan kepada surga. Tapi hati-hati, jangan-jangan nanti cuma HP-nya doang masuk surga. Orangnya mana?
orangnya ketinggalan. Kenapa di HP-nya? Di HP-nya nada-nadanya nada Islami, kan kayak begitu. Tapi dicampur maksiatnya juga banyak di sini. Jadi HP bingung nih surga apa neraka? Oh ini kesono kesini. Nah, jadi jangan jadikan ini barang kita ini nanti dia bingung ditempatkan di mana. Kan seperti itu. Jadi gangguan yang dahsyat itu akan mempengaruhi. Kenapa? Yang pertama, gangguan kita ini apalah, udah ibu-ibu itu memang enak ya. Gangguan ini malah macam-macam itu ya, sel Ramadan. Setiap Ramadan itu banyak sel ya. Nah, apa yang nggak kemarin sel? Nanti menjelang Idul Fitri sel Lebaran. Kita kalau udah ngedengar bahasa sel, udah ngerurut-rurut nih hati, masya Allah. Apalagi yang mau di sel itu godaan ya, apalagi diberi jatah waktu hanya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau sekarang ngaji kita nggak keburu ya, atau masih ada waktunya, nanti dapatnya sisa-sisa, itu tergoda Masel, diskon. Nah, itulah gangguan. Kita tidak mengatakan itu setan, tapi gangguan banyak banget masuk kemana aja diskon. Enggak, saya nggak ke jalan, nggak ke supermarket Bunda. Sama aja di sini juga banyak banget diskon. Di online juga banyak banget diskon. Yang membuat kita apa? Lupa, ya Allah, urusan belanja aja 2 jam, mestinya sudah 2 juz. Kan kayak gitu. Karena kita terpedaya. Inilah kita diganggu dengan urusan seperti itu. Bukan kita melarang seperti itu, tapi diri kita yang mesti menyadari. Ya, karena memang jujur sampai jujur saja, perempuan ini memang senangnya belanja. Iya, itu fitrah, memang dari sononya, ya, dari sananya. Ya, ini jangan disalahin kita. Allah yang menciptakan emang begitu, ya. Kalau kita nggak belanja ya kulkasnya nggak terisi, ya. Kalau kita nggak belanja ya nanti sore maam dengan apa, kan kayak gitu. Nah, tetapi semuanya di manage dengan baik, ya. Bahwa kita punya apa nih? Punya komitmen, punya manajemen yang baik. Bagaimana puasa ini tidak menghabiskan waktu terbuang untuk urusan belanja, juga terbuang untuk urusan makan. Ya, udah terbayang dari sholat subuh itu ntar mau bikin ini kan bingung. Nah, akhirnya kan ada yang ketinggalan. Sudah terbayang itu di sholat itu terbayang nyusun menu, nyusunnya jangan pas waktu sholat. Udah sampai depan tukang sayur, bingung mau masak apa Bu, nggak tahu ya Pak, bingung. Akhirnya di tukang sayur cuma lihat sono lihat sini, lama jadi belanjanya. Progres aja dari rumah udah dipilih, saya mau beli ini di tukang sayur, kok tidak ada ya tidak beli, nggak beli lagi gitu loh. Kita keadaannya bener, programnya nggak jelas gitu loh, ya. Nah, disinilah ini otak kita jalan terus nih. Makanya hebat banget ini para istri ini, luar biasa. Ingin mencari ibadah juga, tapi ingin juga bagaimana Ramadan itu berkualitas di dalam kehidupan keluarga, tanpa ibadah kita ini terganggu, Jujur dari waktu sahur pukul 2 ini belum ada yang tidur. Betul, kelihatan kelopak matanya. Tapi para suami, wah udah 2 kali gelombang. Tapi kita senang aja nanti nih menjelang siang baru kerasakan. Ada yang malamnya nanti menjelang kultum jelang Ramadan tuh ada yang setengah tidur, antara melek dan ya paling nanti begitu udah masuk mau sholat witirnya baru melek lagi. Nggak apa-apa. Kenapa? Tidurnya orang ibadah itu sesungguhnya tidak tidur, karena dia sedang memenuhi kewajiban atau hak tubuhnya itu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat tertidur di masjid dalam posisi duduk itu, langsung begitu azan mereka kemudian melakukan qobliyah, Rasul biarkan, tidak diperintahkan mereka untuk berwudu kembali, tidak, tapi dibiarkan mereka langsung melaksanakan sholat sunnah qobliyah setelah azan itu. Itu artinya apa? Rasul paham benar, ini sahabat saya sesungguhnya bukan tidur tapi dia kelelahan sesaat gitu. Ya, kalau kita kan benar-benar tidur sampai bunyi. Seolah ya, tapi tidak dengan orang-orang alim. Lalu bagaimana dengan kita? Kita juga kalau tahu orang sebelah kita ini sesungguhnya tidak tidur lagi sholat gini, nah kemudian dia nenggleng sebelah nih kepalanya, kita sadar ini sebelum nggak tidur hanya kelelahan. Biasa kan lelah itu baru terasa ketika diam. Nah ini aja udah mulai nih ada matanya berair-air.
udah mulai nih, karena udah mulai meninggi mataharinya. Sama aja sebetulnya, bunda juga nyombong aja di sini, nggak mungkin ngorok di sini, tapi ntar di mobil, wow. Kata ayah mulai, nah kan kayak gitu ya. Nah itulah nikmat dari Allah, jadi nggak perlu diganggu dia, karena sedang memenuhi hak tubuhnya. Jadi kalau ada teman kita sebelah lagi tidur gini, nggak usah, bangun, enggak, jangan dibangunin, dia nggak tidur kok, nanti dia bangun sendiri. Kalau dia nggak bangun-bangun, nah baru itu perlu dipertanyakan. Iya, nanti pasti dia bangun gitulah. Jadi seperti itulah bagaimana kita mencari prioritas yang manfaat, hindari gangguan-gangguan itu ya. Kalau kita mau beli tidak diskon juga, memang sudah niat beli ya saya beli. Dan alhamdulillah rezekinya juga ada, kan kayak begitu. Nah, ketika kita yang kejar-kejar itu adalah sel sana sel sini, kita kejar, cari sana cari sini, kita kejar, banyak waktu yang terbuang, padahal waktu terus begitu berpacu. Mata kita ini, masya Allah, kelopak mata kita ini udah kelihatan tebel di bawah ini. Ya, inilah kita banyak menahan kantuk, dan nanti kelak di yaumil akhir mata ini akan bersaksi di hadapan Allah. Karena kalau kita tilawah bukan cuma tilawah, kalau kita ngaji bukan cuma ngaji, tapi sebentar lagi juga pada asar kita udah sibuk di dapur. Setelah itu kita bangun paling duluan. Iya, kalau maknya bangun belakangan berarti itu mak jadi-jadian. Mana? Ya Ramadan pasti yang bangun duluan itu ibunya, bukan bapaknya. Ya, paling bapak bangunin lagi, mama, udah mau sahur nggak? Dia mah tidur lagi. Iya. Maka katakan sama suaminya, Pak, kalau ngebangunin, bapak juga bangun. Lah aku ngapain nggak masak? Papanya tahajud. Kan kita jadi semangat masaknya, kan kayak gitu. Apalagi kita sebelum masak diawali tahajud dulu. Makanya pasang alarmnya jangan pukul 3. Kalau pukul 3 terlalu mepet, tapi alarmnya jam 2. Alhamdulillah jam 3 terjun ke dapur, hanya tinggal manasin, 3:30 makan ya, mungkin makannya ngunyahnya 30 kali. Iya kan, sampai jam 4 ya, jam 4 biasanya cemal-cemil, emak-emak cemal-cemil itu ya. Nah, sampailah 4:15, setelah 15 menit ke bawahnya itu kita udah bersih semua. Udah siap ya, meskipun darurah ya, waktu imsak itu masih boleh makan sampai menjelang azan subuh. Ready-nya 15 menit sebelum waktu imsak masuk itu udah siap-siap kita. Itu yang enak. Jadi pola ini diatur di mana? Dari kebiasaan kita di rumah, ibunya di rumah yang jelas gitu, manajemen rumah tangganya. Jadi anak-anak bisa melihat, dan suatu hari mereka akan berkata, kebiasaanku di rumahku kalau Ramadan, mamaku tuh seperti ini, ibuku tuh seperti ini, ayahku tuh seperti ini, masya Allah. Ya, yang berikutnya, ya, kita perlu tahu juga bahwa ada nilai yang lebih besar, sel pahala dan keutamaan apa? Ingat, Ramadan itu adalah syahrul Quran. Nah, ini peringatan buat kita. Kalau ayat 183 surah Al-Baqarah perintah berpuasa, maka 185-nya adalah Allah mengabarkan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Tanggalnya mufassir memang berbeda, tapi intinya memang Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran itu turun di bulan Ramadan. Mengapa kita tidak akrab ya di hari-hari biasa, mungkin kurang, di Ramadan ayo kita genjot, ayo kita semangat, ayo kita ngaji dan mengkaji. Pagi Iqra ya, kemudian siangnya kita mengkaji makna yang kita Iqra. Iqra bagaimana Bunda? Ini kejar tayang, ketemu di masa udah berapa juz? Juz apa? Melon. Juz. Iya, malu kita. Yang ini baru seminggu sudah 5 juz, kita baru 2. Lah, mengejar-ngejar seperti itu boleh, tapi jangan abaikan membaca dengan tartil. Ya, bukan hanya sekedar kejar, nggak enak sama temen, apalagi ada lapor-laporan odoj kayak gitu ya. Baca dengan tartil, bacaannya benar, yakini bahwa yang kita baca itu bukan kejar tayang, tapi yang kita baca itu adalah kebutuhan kita. Ya, ada juga yang berkata, Bunda saya nggak bisa kalau baca Quran dengan cara kejar-kejar juz kayak begitu. Silahkan, Al-Quran itu hadir dengan berbagai macam menu yang disodorkan untuk kita. Membacanya dibalas 1 huruf 10, bukan 1 lembar, bukan 1 huruf alif lam mim. Allah tidak katakan itu 1 pahalanya, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Baru alif lam mim saja sudah 30.
Nah, ini keutamaan membaca. Lalu bagaimana ketika mengkaji? Jadi orang-orang yang mengkaji Al-Quran, menghidupkan ayat-ayat Al-Quran dalam jiwanya adalah jiwa yang sedang dihidupkan dengan Al-Quran. Maka tahapan memahami juga perlu, ya, membacanya ini di jam sekian, memahaminya demikian. Nah, kemudian juga prinsip yang berikutnya ada lagi, mustami', mendengarkan juga sama, sambil cuci-cuci piring, ya dengarkanlah tilawah Quran. Ya, kerjaan rumah rapi, Quran tetap terbaca. Apalagi ketika kita juga berhalangan haid. Banyak ketika kita yang haid, ibu-ibu lagi haid, benar-benar haid itu hari yang suram bagi perempuan. Iya, nggak puasa, nggak sholat, nggak masak. Wah, ngapain kita? 7 hari terbuang sia-sia. Ketika seorang perempuan itu haid, maka yang tidak boleh dia itu sholat dan puasa. Ibadah yang lainnya masih boleh, zikir, ya, bakti sosial, menyiapkan menu berbuka, membangunkan suami, anak-anak, memasak untuk mereka, itu pahala. Jadi nggak ada tempat, apalagi tadi zikirnya udah dikasih tahu, bukunya sudah punya, bacalah itu. Karena wanita yang haid boleh berzikir. Ya, boleh juga dia ikut kajian seperti ini di luar kalau berhalangan, tidak langsung masuk masjid. Nah, inilah amal-amal soleh yang tidak mengurangi pahala kita di bulan Ramadan. Jangan kalau ketika haid itu mandi, enggak, kenapa? Lagi haid, udah kelihatan banget dah lagi haidnya di bulan Ramadan itu, mukanya udah butek kayak gitu lah. Jadi kita jangan membiasakan diri seperti itu, seakan-akan haid itu adalah hukuman. Tidak. Tapi itu adalah di mana kita diposisikan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka man kana minkum maridun aw ala safar, maka di sini haid itu dalam fikihnya masuk pada kelompok orang-orang yang sakit bulanan, itu sakit sebanyak hari, min ayyamin ukhor, nanti kita ganti di hari yang lain. Nah, etika buat kita juga nih, ibu yang punya anak kecil, ya, kalau memang kita lagi haid, kadang-kadang ada yang seneng, masya Allah, alhamdulillah nggak puasa, kan kayak gitu. Ini penampilannya itu udah beda. Ya, tapi ini sama nih, yang puasa sama enggak ketahuan ya. Semuanya di sini puasa semua. Tapi ada yang berkata memang iya, rasanya kita tidak puasa pun seperti puasa, iya kan? Karena kita terkontaminasi dengan lingkungan. Nah, itu makanya kita buat adab terlebih kalau anak kita masih kecil, makannya sembunyi, ya. Jangan pamer. Tuh, anak mama kenapa nggak puasa? Iya, mama perempuan. Emang kenapa perempuan? Nah, kan mereka belum sampai penjelasannya ke sana, ya. Ini ada halangan begini. Nah, kayak gitu. Lebih baik sembunyikan, jangan sampai anak kita tahu bahwa kita tidak puasa. Itu masih di usia 5 tahun ke bawah. Nanti ketika mereka sudah dewasa, sendiri mereka paham bahwa perempuan ada halangannya. Jelaskan dengan bahasa mereka. Nanti mereka ngerti. Oh, nah pas di dapur dia deketi ibunya, kok ibunya nyicipin sayur sampai berkali-kali, gitu kan? Sampai berkali-kali. Nah, itu ciri-cirinya perempuan. Kalau nyicipinnya sekali, itu tandanya dia puasa. Kalau nyicipinnya berkali-kali, itu dia lagi haid. Loh, bagaimana hukum nyicipin masakan ketika sedang berpuasa? Makruh, walau tidak haram. Makruh, ya. Kenapa? Nggak usah pakai icip-icip gitu kalau puasanya ingin tenang. Udahlah, paling-paling juga kurang garam sama lebih garam. Nggak ada lebih cabai. Nggak ada. Nanti kita tambahin apa? Setelah kita berbuka. Prinsipnya itu aja. Kurangi dulu garamnya sebelum masak. Setelah kita berbuka, menjelang menyajikan, kan mau dipanasin tuh sedikit. Apa kurangnya? Tambahin, ya. Paling kurang garam, kurang gula putih kalau yang pakai gula. Tidak mungkin kurang banyak, tidak. Ya, jadi disinilah prinsip yang dipakai. Jauhi itu dari senang-senang mencicip gitu, tinggalkan itu. Nanti kalau tidak dicicipin tidak sedap bunda masakannya. Keluarga juga tahu bahwa yang masak lagi puasa. Tapi kalau disempurnakan nanti setelah makan malamnya juga kan nggak buru-buru langsung itu kita icip yang manis. Kalau pas mau makan ya resikonya kayak gitu, agak berkurang, tapi bisa ditambahkan menjelang dimakan. Itulah perkara-perkara yang wajib kita pertimbangkan. Nah, karena ini adalah waktu turunnya Al-Quran, maka dekatkan diri dengan Al-Quran. Keluarga, inilah saat introspeksi buat kita. Ibunya begitu indah bacaan Qurannya, tahsinnya rutin, jadi semakin hari bacaan Qurannya semakin baik. Tapi tengoklah anak, apakah mereka sudah bisa baca Quran atau belum? Apakah Quran menjadi prioritas untuk mereka?
Kita dulu-dulu masa jahiliyah begitu sangat khawatir kalau pelajaran mereka ketinggalan, kita lesin mereka, buang biaya mahal-mahal. Tapi kenapa kita tak pernah bersedih ketika anak-anak kita belum bisa baca Quran? Emang nanti kita kalau meninggal maunya dibacain sama CD? Hah? Atau sama apa ini? HP. Udah, mah aku ziarah, tinggal HP-nya udah anaknya tinggal ngaji itu ya, ada. Padahal deposito mahal kita itu di situ. Tanya anak-anak kita, berikan mereka peringatan, jangan lupa tadarus, tilawah. Kalau mereka belum bisa, ajarkan, ini tugas ibunya. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, ya, mengerti buat orang itu Quran itu. Jadi di sini kita mulai merefleksikan diri bagaimana dengan anak-anak kita. Masih banyak anak-anak kita yang ibunya luar biasa ngajinya, Masya Allah ya, suaranya begitu indah, makanya udah dipercaya memandu teman-teman yang lain, udah dipercaya gantiin guru, membantu ngajar yang lain. Tapi bagaimana dengan anak-anak di rumah? Sudahkah mereka pandai bacaan Al-Qur'annya, benar bacaannya? Karena tanggung jawab kita tidak akan pernah berhenti terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membekali tanggung jawab mereka untuk mengenalkan pada Al-Quran. Maka Ramadan ini jadikan ajang untuk evaluasi buat mendekatkan anak-anak kita pada Al-Quran. Jangan hari-hari mereka selalu habis dengan WA. Sebulan penuh Ramadan, Masya Allah, itu nggak bisa lepas. Anak begitu, suami begitu, istrinya juga begitu. Jadi Ramadan meramaikannya dengan masing-masing bermain gadget. Ya, silahkan saja ambil positifnya, tinggalkan yang negatifnya, kurangi. Kalau ada temen udah lama nggak nongol, woi, udah 2 hari nggak nongol-nongol, jangan ditanya lah. Ya, mestinya kita malu dari dia. Mungkin juga memang dia lagi kurang fokus dengan media sosial, tapi dia lebih sibuk dengan Quran. Tapi dia sibuk dengan nonton kajian yang banyak memberikan nasihat-nasihat dari para guru melalui YouTube, kan kayak begitu. Ini nggak banyak waktu, habis waktunya untuk ini. Oh ya, hanya balas-balas bersama. Makanya ada ucapan Ramadan yang belum sempat Bunda balas. Ramadannya udah 4 hari. Iya. Ngapa? Karena begitu sulit di masa Covid ya. Ramadan ini udah lebih baik kita bisa berjamaah bersama. Masjid-masjid ramai, kegiatan buka puasa bersama, ya bolehlah meskipun saat buka nggak ngomong. Lagian siapa yang mau ngomong lagi makan? Ya, nah itulah ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bersama-sama. Nah, inilah puji disyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin rasanya kita dicekam sholat di rumah, semua di rumah, kan kayak gitu. Ya, imam apa adanya, beda sama imam masjid, kan kayak gitu ya. Pengen ganti sama imam masjid kagak boleh, kan kayak gitu. Nah, jadi apa? Kita bersyukur pada Allah, akhirnya udah mulai ada perbaikan. Ini satu nikmat, makanya rugi ketika semalam kita meninggalkan sholat sunnah taraweh. Jika ada masalah yang tidak begitu sangat urgen, karena begitu banyak orang yang harus jaga malam, sebetulnya mereka juga ingin taraweh, tapi kita diberi kesempatan hanya untuk acara buka-buka bersama, memperpanjang waktu sampai jam 8. Masya Allah, udah nanti tarawehnya malam udah capek, akhirnya hilang. Udahlah, ini sunnah, hilang akhirnya. Kan kayak begitu, perkara yang sunnah terabaikan. Padahal tadi sudah dikatakan istimewanya Ramadan, pahala yang ibadah sunnah dibalas seperti ibadah wajib. Apakah kita akan meninggalkan begitu saja? Kita nggak tahu imbalan pahalanya itu apa-apa aja, lillahi ta'ala. Nggak dibaca, saya nggak tahu Bunda pahalanya. Justru kalau dibaca-bacain gitu takut kita ada hal-hal yang mengganggu, merusak ibadah kita. Sudah, kita ibadah imanan wahtisaban mukhlishina lahuddin. Ya, itu nikmatnya ya. Jadi nggak ada sholat malam sepanjang malam itu seperti malam-malam bulan Ramadan, di mana pukul 7 paling banter sampai 9 malam itu masjid masih ramai dengan orang-orang yang ruku dan sujud. Subhanallah ya. Jadi indahnya Ramadan itu, semua dunia, semua. Betapa hati kita tidak tergetar kalau melihat itu semua. Masya Allah. Karena itu jangan jadikan Ramadan ini sia-sia dengan urusan yang nggak pernah selesai ya. Dagang online dari habis maghrib sampai azan itu. Waduh, Mbak, ntar dulu ya, saya taraweh dulu. Oh maaf ya kalau di cancel. Waduh, iya Mbak, lanjut. Nah akhirnya kan abai. Sudahlah, kalau memang rezeki kita juga dia datang lagi. Ya, jadikan Allah nomor 1, insya Allah yang lain ngikutin. Kalau kita ikutin dunia, belum tentu Allah ridha. Ya, bahkan kemarin kan Bunda katakan saat menjelang berbuka, ya kan,
Ketika kita mencintai seseorang, deketin Robnya, Rob yang akan memanage hatinya, ya, deketin Robnya, sebut namanya, ya. Tapi kalau kita deketin orangnya, apalagi mendekatinya dengan nafsu, Rob tidak ridho, orangnya jauh, Rob tidak meridhai, nah gitu, yang ada apa? Patah hati. Nah, jadi orang-orang yang beriman tidak ada istilah patah hati. Kenapa? Karena dia mendekatinya kepada yang punya hati, jadi hatinya tak pernah patah. Ya, hanya Allah yang menguasai hati, dan Allah yang tidak pernah mematahkan hati hambanya. Yang sering patah hati itu hamba dengan hamba, ya, karena kita kan emang senang mata-matain, mata-matain, ngata-ngatain, ngilang-ngilangin, kan kayak gitu. Tapi kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada frustasi, tidak ada patah hati, kan seperti itu. Nah, inilah nilai yang utama. Jadi keistimewaan Ramadan, turunnya Al-Quran, ajang refleksi diri buat kita, buat keluarga kita. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas, ya wahai manusia, ya, sadari kamu semua, ya, Quran ini turun bukan buat hanya orang beriman, semua, tapi hati itu yang akan bertaut nanti, ya, hati yang akan menjadikan Quran itu memiliki daya pikat atau tidak bagi hamba-hamba yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul mengatakan, Rabbi inna hadza qaumi tahudhu Qur'ana mahzura. Rabb, umatku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang sia-sia. Ya Allah, Quran ini disia-siakan. Dia tidak tahu. Kalau dia tahu persis keutamaannya, dia sangat rugi menyia-nyiakannya. Jadi pahami betul. Buat siapa? Sisinya lebih besar lagi, bukan hanya diri kita. Oh iya, selama ini saya sibuk selalu ngaji. Hari ini ngajinya kajian, besok ngajinya tahsin, besok lagi ngajinya apa? Tafsir. Tapi bagaimana dengan keluarga kita, anak-anak kita? Nah ini makanya biarin aja. Kita mau sebelin sama anak, WA kita mau nggak dibaca, mau di reject sama anak. Emang udah biasa orang tua sakit hati, iya kan? Kalau nggak pernah sakit hati namanya bukan orang tua. Dan jadi orang tua itu jangan baper. Kalau baperan, anaknya bisa lari. Ya, orang tua baper, anak nge-reject telepon kita, kita marah, semakin sulit kita komunikasi. Hilangkan rasa baper itu, udah biasa. Nanti di mana saatnya ada Allah gerakan hati anak-anak kita. Nggak usah marah kalau telepon kita di-reject. Nggak usah marah kalau WA kita cuma dibaca doang, nggak dibales. Nggak usah marah kalau seruan kita diabaikan seperti angin lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak usah. Kenapa? Karena orang tua adalah hati yang lapang, sumber pemaafan yang tak pernah ada tepinya. Ya, pengampunan yang sangat luar biasa, sebagaimana cinta Allah pada hambanya, bahkan sayangnya Allah kepada hambanya lebih daripada sayangnya orang tua kepada anak-anaknya. Padahal perasaan kita sama anak udah sangat banget sayang, tapi Allah lebih lagi sayang kepada kita. Ya, kalau Allah perintahkan ini pasti manfaatnya banyak. Dan ada perintah Allah itu yang moderat? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Allah katakan la taqrabuz zina innahu fahisyatan kana. Nah, sesungguhnya ini wasa asabila. Dan itu adalah perbuatan fahisya, benar ya, karena dzurriyyahnya yang kasihan. Kita juga kena nista, dan itu jalan yang paling sesat. Meskipun sudah dinikahin, tapi tetap aja catatan di Allah itu ada sebuah perzinahan. Kan kayak gitu. Nah, tidak ada perintah Allah yang menyulitkan bagi kita ketika kita pahami, termasuk ibadah puasa. Maka buatlah anak-anak kita jatuh cinta dengan ibadah puasa orang tuanya. Pikatlah mereka dengan daya pikat yang begitu indah ketika orang tuanya melaksanakan ibadah. Anak-anak itu percaya, dia akan lebih tertarik pada kita dengan contoh teladan daripada kita banyak ngomong. Emang dia udah tahu emaknya bawel? Nah, pasti ini mama nih. Ya udah, emang urusan begini kita diciptakan oleh Allah ya, untuk menyeru, mengajak ya, bahkan bukan hanya anak tapi juga suami, pasangan hidup. Nah, inilah tugas kita. Bagaimana kita memberikan inspirasi yang baik buat anak-anak kita. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita tidak menyia-nyiakan ini. Nah, ini kemarin kita lihat baru sudah ada kebebasan, ada sahur on the road. Akhirnya apa? Berkelahi, tawuran, mengatasnamakan Ramadan, sahur sambil bagi-bagi itu, akhirnya pada benturan. Ya,
bukber. Nah itulah akhirnya abai kewajiban maghrib, kewajiban sholat taraweh. Inilah gangguan-gangguan yang muncul. Ya, bolehkah kita melakukan itu? Boleh, tapi buat programnya di bukber itu, sholatnya tepat waktu, jamaahnya juga ada, ditambah kegiatan yang memperkuat apa? Kegiatan Ramadan itu. Nah, peringatan juga buat anak-anak kita. Ya, sahur itu malam-malam kayak gitu. Apakah mereka berhalwat di sana dengan mengatasnamakan Ramadan, berbagi-bagi sedekah, tapi laki-laki dan perempuan berikhtilat di sana? Masya Allah, sungguh banyak gangguan-gangguan yang bisa membuat ibadah kita tidak khusyuk. Itu gangguan datang dari diri sendiri saja belum tentu bisa kita handle, terlebih lagi gangguan yang datang dari anak-anak kita. Hidup ini tidak akan pernah berhenti dari gangguan. Tidak ada yang steril, hanya makanya kita bersiap-siap ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah kita udah siap bagaimana memfilternya, ya, bagaimana mengantisipasinya, bagaimana mengatasinya, termasuk godaan dalam lingkungan rumah tangga ini. Ini baru hari keempat, kita masih santai. Biasanya ini tadi hujung udah mau lebaran ini, aduh ujian. Yang pulang kampung udah mikirin nih rekeningnya nggak nambah-nambah. Pulang kampung kan bukan cuma sekedar ongkos, tapi yang didatangi juga mesti dikasih ongkos, kan kayak gitu. Apalagi kita ini yang dari sini menuju pulang kampung, wah harapan mereka besar, ya kan kayak gitu. Banyaklah ujian yang membuat ibadah kita kehusyuk. Jangankan kita, ya ini di sebagian tempat ada yang imamnya kadang lupa bacaannya. Biasa kalau udah akhir-akhir imam juga banyak pikiran. Jangan sampai kita keganggu gitu. Masya Allah, kita selalu memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ujian di Ramadan ini. Masya Allah dahsyat ya. Ramadan identik dengan gorengan, minyaknya. Ini udah langsung kita teriak ya. Iya, namanya gorengan masa direbus-rebusan namanya. Rebusan yang makan kita, iya kan, udah di usia ini. Tapi anak-anak tetap saja menanti gorengan. Diuji kita lagi ya. Ada barangnya, susah duitnya, iya kan. Kemudian juga ada duitnya, susah barangnya. Nah, ini kalau bukan karena tawakalnya kuat, Masya Allah ya, ngebagiin emak-emak itu beras apa, minyak 2 liter, dipeluk kayak meluk emas itu. Emang kuningnya kuning emas kan, Masya Allah mah ya, rasanya dapat minyak 2 liter itu, Masya Allah, bagi mereka adalah kenikmatan. Maka kita rasakan ya, akan banyak gangguan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ya, rasa takut. Aduh takut ini gimana nih, belum stok minyak ini ya. Ini stok ini kayaknya di rumah stok minyaknya udah memadai semua. Soalnya udah tenang banget ini kelihatannya. Udah habis. Iya ya, minal khauf wal ju'. Nah ini sini adalah rasa lapar. Kita diuji nih dengan rasa lapar. Ini belum kerasa Bu, kalau lagi aktivitas kayak gini nggak kerasa ya Bu. Nanti mulai siang, apalagi mulai sore, mulai banyak. Tapi insya Allah kita ini sudah dalam level yang lebih tinggi lagi ya, bisa menghadapi situasi ini dengan lebih baik dan lebih nyaman ya. Wa naqsim minal amwal ya, dan kekurangan dari harta. Ramadan ini rezeki tidak seperti Ramadan yang lalu ya. Suami lagi nggak kerja, kita udah nggak usaha ya. Apakah menurunin ibadah kita? Mulai diganggu dengan kekhawatiran ya. Ada orang minta, Bu gimana santunan Ramadannya, maaf ya nggak bisa nyantuni. Nah padahal di sini kita ingin mencari keutamaan. Maka salah satu ciri orang yang mendapatkan maghfirah Allah adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, mereka yang menafkahkan hartanya itu dalam keadaan lapang dan sempit ya. Mohon maaf Pak, kemarin sekian, ini sekian, karena rezekinya lagi berkurang, lagi ada gangguan, tapi insya Allah keberkahannya tetap sama. Kalau tidak bisa memberi, katakan dengan mereka bahasa yang baik ya, karena sedekah diiringi dengan makian itu akan lebih baik ketika kita berkata yang baik meskipun tidak ada pemberian ya. Inilah bagaimana kita memicu amal-amal soleh itu menjadi nilai yang maslahat buat kita semua. Nah mudah-mudahan Ramadan yang kita tunggu 4 hari sudah ini kita jalani, kita tidak ganggu
ya, karena gangguan itu pasti akan selalu ada, ya, gangguan listrik, ya, kita bisa melewatinya tahap demi tahap, ya, nggak ada yang lancar mulus 100%, tapi pasti akan merasa terganggu, entah itu yang datang dari dalam diri maupun yang datang dari luar diri, berupa ketakutan dan khawatiran. Dari luar diri adalah sugesti-sugesti yang begitu menggiurkan, ya, di luar sana. Dan yang terakhir, ingat juga berhati-hati, padahal kita ini puasa, ya, puasa itu berarti kita 12 jam, ya, 13 lah, ya, berkurang kebutuhan kita. Tapi kok kenapa kebalikannya, di bulan Ramadan kebutuhan malah naik? Iya, malah jadi nambah. Iya, padahal makan cuma 2 kali, tapi dihitung kenapa belanjanya tambah tinggi. Nah, inilah hitungan kita. Wala tubazir tabzira. Hati-hati, jangan sampai kita berada di posisi yang mubazir. Pengennya makan ini itu. Ya Allah, begitu udah maghrib yang ini itu nggak kesabar semua, ini udah nggak muat lagi. Ya, coba telaah dalam pikiran kita. Seharusnya di Ramadan ini pengurangan malah menurun, iya kan? Malah lebih hemat kita. Tapi kenapa umumnya di Ramadan pengeluaran malah tambah besar? Iya, iya, ini biasanya minumannya cukup 1 macam, ini 3 macam. Nah, terus lauknya juga bisa 3 macam, ya. Ya, jadi kita bingung ini makan yang mana itu di malam hari. Siang memang, aduh, apalagi emang kalau lagi lapar tuh jangan ke pasar dah. Iya, apalagi makanan yang udah matang, Masya Allah, itu menggoda itu rasanya. Nah, karena itu marilah kita telaah dalam diri kita, apakah kita melakukan perbuatan yang mubazir. Nah, kalau begitu mari kita coba kurangi cara seperti itu, dan kita utamakan berinfak yang keutamaannya salah satu di bulan Ramadan. Kata Ibu Aisyah, di bulan Ramadan sedekah Nabi itu seperti angin yang berhembus, Masya Allah, ya. Jadi bersedekah itu kemana saja, apa saja wujudnya itu, ya, maka insya Allah sedekah itu akan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga dengan puasanya pintu Rayyan, masuk surga dengan pintu sedekahnya babus sedekah, masuk surga dengan pintu birrul walidain. Tiga-tiganya surga ini melambai pada orang-orang yang melakukan gerbang kebajikan itu. Insya Allah tidak mengurangi nilai puasa kita. Ada jatah ini buat sedekah, ini buat kebutuhan hari, ini nanti nabung buat hari raya, plus ditambah pulang kampung. Baju kebeli ya syukur, enggak kebeli ya masih ada yang lama. Ya, yang penting disetrika, dikasih pewangi, ya, nggak apa-apa. Kita mau bergaya apa, yang udah kayak begini juga, ya. Baru ataupun lama, bagaimana kita makainya, senang hati ataupun tidak. Kalau mampu silakan beli, nggak usah disirikin. Beli baju, kemarin baru beli, mengapa duit gua? Nah, yang jadi masalah kan kalau beli duitnya ditelu. Nah, ya, jadi silahkan saja selagi kita mampu. Ataupun suami ngeritik, mah udah beli baju aja, tenang Pak, aman, terkendali. Kalau mama beli dari sekarang, itu tandanya siap-siap. Ya, siap-siap apa? Siap-siap nggak ribut sama anak-anak. Nanti tinggal giliran mereka mendekati Ramadan. Silakan saja. Kenapa? Berbaju baru juga sunnah Nabi. Berbaju baru juga sunnah Nabi di bulan Ramadan, tanda keceriaan. Kalau punya silakan beli, ya. Kalau nggak punya, pakai aja yang lama, ya. Ada yang baru tapi belinya lama, nah pakailah itu. Pakailah itu, ya. Sunnah berbaju baru itu senang, ya. Makanya ada kebiasaan orang tua gitu, gantilah baju Ramadan sebagai apa? Tanda keceriaan. Suatu hari ada seorang anak mojok sana di sana, nangis, padahal anak yang lain lagi ceria. Nah, Rasul melihat, ya Allah, ini di hari raya ada anak kecil, kenapa dia sedih gitu? Tiba-tiba dipanggil oleh Rasul, kenapa nak? Ini kan hari raya, mereka bergembira semua. Ya Rasul, bagaimana aku bergembira? Ayahku sudah tidak ada, nggak ada yang membelikan aku baju baru. Ayahku itu syahid ketika perang bersama Muhammad. Rasul, anak ini nggak tahu bahwa yang datang adalah Rasul. Lalu apa kata Rasul? Maukah kamu ikut ke rumah? Setelah diajak ke rumah, ketemu dengan Ibu Fatimah. Lalu apa kata Ibu Fatimah? Maukah kamu menjadikan Fatimah sebagai kakakmu dan Ibu Aisyah sebagai ibumu? Maka anak ini dibelikan baju baru oleh Rasul, didandani dan bergembira dengan anak-anak yang lain. Ya, jadi kita juga seperti itu, Bu. Kalau anak-anak minta baju jangan digebris. Hah, papa nggak kerja, nggak ada baju baru-baruan. Nah, jangan kayak gitu, Bu. Ya,
kalaupun belum ada uangnya, beri sugesti sama mereka, insya Allah nanti mama beliin, insya Allah nanti kebeli. Jadi ibunya sangkaannya baik, lagi puasa sangka baik sama Allah, anak juga senang. Bener ya ma, janji ya ma, iya janji, insya Allah ada rezekinya ya. Jadi inilah sugesti buat anak-anak kita. Kenapa? Sejarahnya itu seperti itu. Lebaran identik dengan baju baru ya, tapi kalau kita ya nggak mesti baru lah ya, teman kita aja lama. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, ibu yang dirahmati Allah, ini saja uraian yang Bunda sampaikan. Hal-hal yang mengganggu di bulan Ramadan dari dalam diri, dari luar diri, semua kita bisa hindari dan kita masuk ke dalam gerbang puasa yang berkualitas, puasa yang terbaik di tahun ini. Menghindari dari waktu-waktu yang berlalu tanpa mengisinya dengan sesuatu yang manfaat dan hanya membuang-buang waktu percuma. Bukan haram, bukan dilarang, tapi percuma. Iya, ngobrol itu nggak haram selagi ngobrol itu baik. Tapi kira-kira percuma apa enggak? Ini nggak selalu haram kok Bu. Kalau sekedar scroll, kita nggak nimbrung nih, scroll doang, ngobrol gitu. Tapi lebih nikmat mana kita scroll Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Enak mana scroll ini dengan scroll ini? Apalagi kita scroll FB, udah bikin nastar hari gini. Lah, yang bikin dia yang pusing kita. Lihat, keren banget. Ini semua godaan ya Allah, bikin sakit hati. Sebaiknya kurangilah buka-buka media sosial di bulan Ramadan. Kenapa? Kalau begitu membuka semakin nyeri hati. Ya, Insyaallah. Udahlah fokus pada Quran. Quran tidak pernah menyakitkan hati. Begitu dibuka, masya Allah, inna hadal Quran yahdi lillatihi aqwam wa yubasyirul mu'minin. Dialah pembawa kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Tapi media sosial, aduh, Pak, ini dia lagi jalan, Pak. Kita udah hari gini masih di rumah aja, Pak. Udah bukber, acaranya begini begitu, ya Allah, sedih amat ya, ya Allah. Paket dibeli pakai duit tambah hati, aduh rugi 2 kali kita ya Bu ya. Ya, jika matamu tambah sakit dengan melihat medsos, lebih baik obati matamu dengan membuka Al-Quran ya, insya Allah. Ya, hargai teman-teman kita yang kurang aktif di medsos, tandanya dia sedang tawakuf ya, dia sedang itikaf ya. Hari ini kita itikaf, alhamdulillah nih, nggak buka WA nih ya. Makanya begitu masuk masjid, biasakan nawaitu an a'takifa bihadal majlis sunatan lillahi ta'ala. Itikaf Bunda? Iya, ini itikaf. Ini akhwat dari jam berapa semua? Jam 8 kan? Ini itikaf ya. Iya, diniatkan untuk itikaf. Jadi setiap Rabu itikaf, pindah lagi masjid lain itikaf. Berapa kali kita itikaf? Nanam pohon semangka, bijinya kecil, ditaruh di tanah. Buat apa itu tujuannya? Hah? Tumbuh, bukan buat dikubur. Tumbuh, kembang, bahkan bisa berbuah kan? Begitulah niat itikaf. Harapan apa? Mendapatkan pahala. Jangan lupakan innamal a'malu binniyah ya. Kalau udah itikaf di sini mau itikaf di sana, nah nggak masalah. Tawaf ke sono. Ini tawaf. Nanti Bunda juga mau ke sono. Jangan marah ya kalau ngeliat Bunda di sono. Ada yang mau dibeli tahu. Ya itu kayak gitu ya. Enggak, sekalian masuk botani. Nah, jadi itulah, maka insya Allah mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kesehatan kita. Makanlah yang bergizi, nak mesti mahal ya. Buatlah ramuan dengan tangan kita sendiri, jangan kebanyakan beli ya. Kalau beli itu mana pahala kita ya. Insya Allah kalau diracik sama istri dengan tilawah, dengan senyuman ya, dengan siul-siulan sedikit di dapur, nah itu menambah keindahan rumah tangga kita. Ya, amanillah, sampai jumpa kembali dengan kajian berikutnya. Terus berlanjut dengan guru-guru kita. Selamat ulang tahun kepada PPPA Darul Quran yang keberapa Bunco? Yang 6 Musdaku. Oh, yang Musdaku yang ke-6. Yang PPPA ke-13 mohon maaf kemarin Bunda tidak bisa hadir. Insyaallah mudah-mudahan semakin membawa inspirasi termahal untuk umat ya, berkah nih. Ada ucapan-ucapan di video kayak gitu tuh, alhamdulillah menarik juga untuk apa namanya ya, followers Bunda. Wah, ternyata
Bunda nih di Darul Quran. Oh iya, di Darul Quran. Paling ceramah doang Darul Qurannya. Alhamdulillah itu bawa berkah, insya Allah berkah buat kita semua. Ila liqa fi amanillah. Mari kita tutup dengan doa ya sebelum kita melanjutkan ke aktivitas yang lain. Insya Allah bertemu dan berpisahnya kita karena Allah Subhanahu wa taala di tanggal 4 Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai selesai Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apalagi yang udah nggak ada halangan haid. Wah, udah lurus aja nih puasa kita ya. Ya, banyak nih yang udah nggak ada hijab-hijab ya, udah gak ada yang halang-halangan kan. Wah, ini udah tanda-tanda itu, tanda-tanda tua. Sama Bunda juga udah gak ada itu ya, udah hilang itu ya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita semua. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji syukur kepadamu ya Rabb. Engkau sampaikan kami di bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keindahan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rabb, jangan Ramadan hanya sekedar hadir di hadapan dan dalam hidup kami. Berikan pula kemampuan kami untuk memiliki gairah yang tinggi dalam melaksanakan ibadah, qiyam dan siyam wa zikrullah, mengisi hari-hari, menit demi menit, jam per jam, waktu demi waktu perjalanan Ramadan hingga akhir Ramadan. Rabb, berikan kami kesehatan, kemudahan, kekuatan, kemampuan menangkal dari segala hal-hal yang membuat Ramadan kami menjadi rusak, Ramadan kami menjadi tidak khusyuk, Ramadan kami menjadi biasa, Ramadan kami menjadi sia-sia. Rabb, jagalah diri kami, jagalah amaliyah kami, jagalah tilawah kami, jagalah salat fardu dan sunnah kami, jagalah zikir-zikir kami, jagalah hablum minan nas kami, jagalah keluarga kami dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang sia-sia, dari hal-hal yang tidak bermakna di hadapan-Mu ya Rabb. Rabbana Allahumma ighfir lana, ampunilah segala dosa-dosa kami, di mana Ramadan sebagai bulan pengampunan,
Rahman, banyak dosa dan kekhilapan, banyak kesalahan dan kekeliruan. Tiada tempat bermunajat, tiada tempat bersimpu tersungkur menghamba yang sesungguhnya kecuali kepadamu ya Rabb. Berikanlah kepada kami ampunan yang seluas-luasnya, ampunan atas segala dosa terhadap orang tua, atas segala dosa terhadap pasangan hidup, atas segala dosa terhadap putra dan putri kami, atas segala dosa terhadap guru-guru kami, atas segala dosa terhadap teman, kerabat, saudara dan sahabat kami, atas segala dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Ampuni ya Allah, ampuni ya Rahman, ampuni ya Rahim, karena jika tidak ada ampunanmu sesungguhnya kami termasuk orang yang merugi. Lanakunanna minal khasirin. Rabb, berikanlah kepada kami energi untuk selalu bersemangat ibadah, tilawah, qiyam dan siyam yang sesungguhnya mencapai hakikat Ramadan yang setinggi-tingginya, mencapai derajat kemuliaan mukhlisin lahuddin, sehingga derajat kawaladathu ummuh bisa kami raih setelah kami menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Allahumma ya Rabbana yang maha memberikan kesembuhan, sembuhkanlah kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit ketika bulan Ramadan ini hadir. Ringankanlah rasa sakit mereka, berikanlah kepada mereka ampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa, dan berikanlah kepada mereka kesempatan untuk mengganti ibadah puasa yang terlewatkan karena uzur sakit, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjaga nilai kesehatan kami dengan sebaik-baiknya, sehat badan, sehat fisik, sehat jiwa dan raga, akal pikiran, sehat keseluruhan keluarga dan lingkungan, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk dan dengan ikhlas, dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagai satu kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tidak ada satu keterpaksaan, tidak ada satu kesulitan, tidak ada satu beban, sehingga yang kami dambakan adalah derajat takwa sesuai dengan apa yang Engkau harapkan kepada kami, bisa kami raih dengan sebaik-baiknya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina wa li masyaikhina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.